Pemirsa, kericuhan mewarnai sidang lanjutan kematian Prada Luki Seprel Saputra Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Orang tua Prada Luki yang tak terima dengan keterangan saksi mengamuk. Kericuan mewarnai sidang kasus kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Negeri Militer 315 Kupang. Dalam sidang, saksi mengaku diperintahkan memeriksa ponsel anggota untuk mengecek dugaan judi online. Saksi menyebut menemukan percakapan yang dianggap mencurigakan dan mengarah pada penyimpangan seksual. Meski dugaan itu belum terbukti, dari temuan tersebut korban kemudian dihukum dan dianiaya hingga tewas. Telusuri, kamu perintah siapa? Danton, yang saksi tadi ingat Bapak, saya tentara, saya tahu aturan. Woi, kamu bisa bilang anak saya LGBT ini 7 dan 9 kalau tidak jadi tersangka, tanda mulut saya nanti. Saya orang tua yang Luki, saya tentara juga. Berani sempat Sony masuk besok. Sidang ini merupakan pemeriksaan saksi untuk berkas kedua dengan total 17 terdakwa yang merupakan anggota TNI dari Satuan Yon TP 834 Waka Ngamere. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Bisa 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan tersangka, atau maksud kami terdakwa, dan kini diadili di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, para terdakwa dan saksi dihadirkan secara bergantian dalam sidang yang kini memasuki hari keempat. Sidang kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Luki Namo bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang dan hingga kini masih berjalan. Sidang yang dimulai pada 27 Oktober lalu kini sudah digelar keempat kalinya. Dalam kasus ini, 22 orang yang merupakan atasan dan senior Prada Luki dijadikan terdakwa. Secara bergantian para terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Sidang juga menghadirkan sejumlah saksi. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mipre, yang menghadiri sidang kerap histeris karena tidak kuasa menahan amarah. Ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri, kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu, kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. mungkin hukuman yang pantas untuk Made Juni. Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP 834 Waka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Agekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan rehabilitasi narkoba terhadap artis Onadio Leonardo atau Onat disetujui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Ya, Onat akan segera dirujuk guna jalani proses rehabilitasi selama 3 bulan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta merekomendasikan artis Onadio Leonardo atau Onat untuk direhabilitasi terkait narkoba sesuai dengan permohonan keluarga.
BNNP Jakarta menyetujui asesmen Onat lantaran artis tersebut tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tak terlibat jaringan pengedar. Rencananya Onat akan direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia Lebak Bulus, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif Onat menggunakan narkoba karena memiliki masalah pribadi. Sementara itu polisi juga menyebut Onat masih berstatus sebagai korban dalam penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa diduga alami gangguan kejiwaan usai bercerai dengan istrinya, seorang anak nekat pukul ibu kandungnya hingga tewas di Jember, Jawa Timur. Sang ibu tewas di lokasi usai dipukul dengan alat besi vulkanisir ban dalam di rumahnya. Video amatir memperlihatkan pasca aksi penganiayaan anak kandung terhadap ibunya di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur. Pelaku Imam Ghazali memukul bagian kepala ibu kandungnya dengan alat besi vulkanisir ban dalam di rumahnya hingga korban tewas di lokasi kejadian. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis mengetahui Susiati tewas di tangan anaknya sendiri. Sementara tetangganya terlihat berkerumun di lokasi kejadian. Tim Inafis melakukan olah TKP. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Jenggawa untuk divisum. Diduga menurut keterangan dari pihak keluarga itu pelaku mengalami depresi setelah percaya dengan istrinya. Bersama barang bukti alat vulkanisir, pelaku diamankan di Polsek Jenggawa. Pelaku akan dibawa ke RSD Subandi untuk menjalani pemeriksaan jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. 5 teras rumah warga ambles akibat abrasi saluran air sekitar permukiman di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Ya, tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut amblas. Ini kapan rubuhnya? 3 rumah warga di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, rusak parah karena ambles terkikis air selokan. Beberapa dinding rumah retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, rumah warga lainnya juga alami rusak ringan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena ada kemiringan aspal jalan. Pengerjaan ini ya ini di luar dampak, di luar dugaan. Akhirnya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya memang dari abrasi, memang saluran ini memang udah tua juga. Oh, bersih saluran. Ini udah lama ini. Sampai ke jalan ini udah. Nah, ini kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Ini sejumlah warga memasang tiang besi sementara dan tumpukan karung pasir agar tembok rumah tidak roboh lebih parah. Perbaikan saluran ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Akibatnya fasilitas umum serta pohon berukuran besar tumbang terbawa angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah detik-detik angin puting beliung terekam kamera warga di kawasan Jalan AH Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Angin memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk.
Pohon berukuran besar setinggi 20 meter tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun puluhan kios hancur akibat diterjang angin puting beliung. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.